Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah Refly Harun sebut kemenangan Jokowi hasil kejahatan antek Cina? Akun Facebook Alfi Laili Holidah membagikan tautan artikel dari situs lawjustice.co berjudul Refly Harun ungkap cara curang Jokowi menangkan Pilpres 2019 pada 7 Mei 2020. Akun ini kemudian memberikan narasi, apapun caranya rakyat wajib tumbangkan Jokowi, karena dia bukan pilihan rakyat. Ini rezim haram hasil kejahatan antek-antek Cina. Unggahan tersebut viral dan hingga artikel ini dimuat telah dikomentari lebih dari 500 kali dan dibagikan lebih dari 900 kali. Sebagian besar komentar menyatakan persetujuannya mengenai adanya kecurangan dalam Pilpres 2019. Ada pula warganet yang berkomentar seperti ini, "Pasti untuk kepentingan Cina, lihatlah sekarang." Adapun artikel dari situs Law Justice berisikan pernyataan Refly Harun, ahli hukum tata negara, dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya pada 27 April 2020. Dalam video itu, Refly sempat menyinggung banyaknya komisaris BUMN yang ikut berkampanye dalam Pilpres 2019. Lalu apakah benar dalam videonya itu Refly Harun menyebut bahwa kemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 adalah hasil kejahatan antek Cina? Untuk mendapatkan konteks utuh pernyataan Refly Harun, tim Cek Fakta menonton hingga selesai video yang dikutip dalam artikel di situs pojok 1 yang menjadi sumber artikel Law Justice. Video yang berdurasi sekitar 26 menit ini berjudul Badan Usaha Milik Negara Bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu. Dalam video itu, Refly sebenarnya menjawab pertanyaan warganet terkait pencopotannya sebagai komisaris utama di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang pelabuhan, PT Pelindo I, serta pandangannya soal kritik yang dilontarkan oleh pejabat BUMN terhadap pemerintah. Seperti diketahui, Refly diangkat sebagai komisaris utama Pelindo I oleh ex-menteri BUMN Rini Sumarno pada tahun 2018. Seharusnya, Refly menjabat selama 5 tahun atau hingga tahun 2023. Namun pada 20 April 2020, Refly dicopot berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan atau Persero PT Pelabuhan Indonesia I nomor SK 123-MBU-04-2020. Warganet menduga Refly dicopot karena kerap mengkritik pemerintah meskipun menduduki kursi sebagai komisaris utama Pelindo I. Yang terakhir, Refly mengkritik kasus staf khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat kepada camat di seluruh Indonesia agar mendukung relawan PT Amarta Mikro Fintech, perusahaan Andi, dalam menanggulangi COVID-19. Surat itu pun berkop sekretariat kabinet. Dalam videonya itu, Refly menjawab bahwa tidak ada larangan bagi komisaris BUMN untuk mengkritik pemerintah, sebab dia melontarkan kritik itu dalam kapasitasnya sebagai akademisi, khususnya sebagai ahli hukum tata negara. Selain itu, BUMN adalah badan usaha milik negara dan bukan badan usaha milik pemerintah. BUMN adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tertuang dalam Sila kelima Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika kita bekerja di BUMN, saya merasa bukan bekerja untuk pemerintah, tapi bekerja untuk negara. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita kritisi dari kebijakan pemerintah, kita berpikir bahwa itu juga untuk kepentingan negara. Saya kan tidak mengajarkan untuk memberontak, untuk memprovokasi aksi massa, tapi saya mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan. Begitu katanya. Refly pun mencontohkan dosen di perguruan tinggi negeri atau peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang tetap bisa mengkritik kebijakan publik pemerintah meskipun mereka mendapatkan gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Keterlibatan ASN dalam Pilpres. Dalam video itu, Refly juga menjelaskan bahwa hal yang dilarang oleh undang-undang adalah keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pengurus BUMN terlibat sebagai anggota tim sukses kampanye dan juga pengurus partai politik. Pada menit ke-20
Refli juga menunjukkan buku yang diterbitkannya pada awal Januari 2019 yang berjudul Politik Keledai Pemilu, Catatan Hukum Refli Harun. Refli juga menjelaskan isi bukunya. Saya termasuk yang mengkritik komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent. Kenapa? Bukannya saya nggak suka pemerintah, enggak. Saya ingin menegakkan aturan, konstitusi, undang-undang. Karena Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 mengatakan yang namanya komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan juga karyawan BUMN dilarang dilibatkan kampanye. Bahkan dikatakan mereka yang dilibatkan kampanye itu bisa diancam hukuman 2 tahun ataupun denda sampai dengan 24 juta rupiah. Jadi saya tidak mau terlibat dalam kampanye. Kritis tetap, karena saya menjalankan fungsi akademik. Jadi saya tidak nyebong atau ngampret. Pernyataan Refli inilah yang kemudian dikutip oleh situs Pojok 1, yang kemudian diamplifikasi oleh situs Law Justice. Dengan demikian, isi artikel itu memang benar berdasarkan pernyataan Refli. Namun dalam video Refli maupun artikel tersebut tidak dapat informasi bahwa kemenangan Jokowi merupakan hasil kejahatan antek Cina. Dalam videonya, Refli mengatakan, sudah bukan rahasia umum lagi, banyak ASN yang terlibat dalam kampanye Pilpres. Misalnya dosen-dosen perguruan tinggi negeri yang sering terang-terangan ingin memihak, bahkan berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Lebih banyak lagi yang terlibat adalah PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ASN juga, tapi yang non-PNS. Sering mereka tidak sadar bahwa status mereka adalah ASN yang harus netral, karena direkrut oleh pemerintah. Sering mereka merasa harus memihak kepada pemerintah. Pemikiran itu tidak keliru, keberpihakan mereka sebatas kepada pemerintah, bukan kepada calon presiden. Dalam realitas sehari-hari, memang sukar dibedakan antara presiden dan petahana yang menjadi calon presiden. Antara menjelaskan kebijakan presiden dan mengkampanyekan calon presiden petahana memang sukar untuk dibedakan, walau sebenarnya tetap saja ada garis pembatasnya. Di tengah kondisi seperti ini, di mana semua pihak ingin merapat dengan kekuasaan atau yang bakal berkuasa, saya mengambil sikap untuk netral terhadap kedua pasangan calon agar dapat lebih berpikir jernih dan lebih bebas dalam mengemukakan pendapat. Secara formal, saya memang harus netral karena masih tercatat sebagai komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero, salah satu BUMN yang bergerak di bidang kepelabuhan. Jadi ketika netral dalam pemilu, baik pengurus BUMN, it's a must. Tapi kan kita tahu, banyak sekali pengurus BUMN yang berkampanye baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Yang terang-terangan misalnya, memobilisasi alumni. Nah, karena yang berkuasa tetap sama ya aman. Tapi coba kalau yang berkuasa berbeda orangnya. Ya sudah, maka politisasi BUMN ini akan senantiasa terjadi. Saya menginginkan agar BUMN itu profesional. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan fakta dari Tempo, klaim bahwa Refli Harun menyebut kemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 adalah hasil kejahatan antek Cina ini keliru. Video Refli maupun artikel di situs-situs tadi sama sekali tidak menyinggung bahwa kemenangan Jokowi merupakan hasil kejahatan dari antek-antek Cina. Dalam video ataupun artikel-artikel tersebut, Refli pun hanya menyinggung soal banyaknya komisaris BUMN yang ikut berkampanye selama masa Pilpres 2019.